Shalom semua yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang seiman. Kita percaya bahwa kita hidup ini ditentukan oleh kuasa-Nya. Amin, seperti pujian tadi. Dan kita percaya bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai 3 sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu mengenai iman yang menggoncang surga, bahwa kita tidak boleh kompromi terhadap dosa, kita boleh hidup dalam pengharapan, dan kita hidup dalam kesetiaan. Saat hari ini kita akan mempelajari, yaitu di dalam Daniel 4, yaitu Nebukadnezar. Kita tahu ya, Raja Nebukadnezar seorang yang sangat kuat pada zamannya itu, pemerintahnya sangat kuat, dan dia memerintah dari tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Waktu yang sangat lama. Dan saat ini kita hidup di zaman modern ya, tidak seperti pemerintahan seperti Nebukadnezar. Tetapi kita mempelajari Nebukadnezar di sini adalah Daniel 4. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka dari itu biarlah kita ini memiliki hati yang humble ya. Tuhan itu melihat hati kita dan tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita perhatikan di dalam ayat kedua dan ketiga di dalam Daniel keempat. Dikatakan, aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Dan ayat ketiga, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Ayat kedua dan ketiga, kalau kita perhatikan, Raja Nebukadnezar ini memuji Tuhan. Kelihatannya memuji Tuhan ya. Ini banyak terjadi dalam orang-orang yang bukan percaya Tuhan maupun yang sudah percaya Tuhan, tetapi tidak dari hati. Sehingga apa? Waktu kita di gereja mungkin kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi waktu pulang dari gereja, saat kita bertemu dengan masalah, saat kita dihadapkan dengan kehidupan kenyataan, kita ini mudah tidak melakukan firman Tuhan, hanya pujian yang dikatakan. Seperti Nebukadnezar, dia juga tahu karena dia sudah melihat mujizat yang begitu besar, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa diloloskan dari dapur api yang menyala-nyala yang 7 kali lipat panasnya. Tetapi dia sudah melihat banyak mujizat. Tetapi dia juga bisa berkata-kata, memuji, aku memuliakan Tuhan, kerajaannya adalah kerajaan kekal, dan pemerintahannya turun-temurun. Dia bisa berkata-kata seperti itu. Perhatikan, perkataan kita mungkin bisa berkata-kata. Orang yang bukan seiman pun bisa memuji Tuhan loh, bisa hafal pujian, tetapi belum tentu dari hati. Tuhan itu melihat hati kita. Oleh sebab itu kita mau belajar kenapa Raja Nebukadnezar ini harus sampai mengalami hukuman, yaitu 7 masa, 7 tahun dia harus terhukum. Padahal kalau dia mau tidak terhukum, tidak sampai terhukum, dia bisa memerintah dengan bahagia. Tetapi dia ternyata di sini nanti kita lihat, dia harus terhukum selama 7 tahun, di mana dia mengalami masa sengsara, di mana dia seperti orang gila. Di sini Nebukadnezar itu adalah seorang raja yang kuat pada zamannya dan dia berkuasa pada zamannya itu. Dia banyak membangun proyek-proyek besar di Babel pada masa itu. Dia membangun taman-taman, sistem kanal, bahkan kuil-kuil, yaitu salah satunya kuil Marduk sebagai dewa pelindung kota yang dipercaya. Dia membangun pintu-pintu gerbang yang begitu megah, bahkan dia memperkokoh tembok-temboknya, dan dia melihat semua itu adalah suatu keindahan. Di matanya dia memperlakukan orang-orang yang bekerja pada masa itu dengan tidak ada belas kasihan.
Dia menindas orang-orang itu dan dia tidak memperhatikan kehidupan mereka. Hanya mereka dilakukannya oleh Raja Nebukadnezar hanya memakai tenaganya untuk dipakai untuk membangun kerajaannya, membangun kekuasaannya, membangun kekuatannya, menindas orang-orang miskin, menindas orang-orang lemah. Itulah yang dilakukan Raja Nebukadnezar. Sehingga dia berlaku tidak adil kepada orang-orang tersebut. Sehingga Tuhan ini mengasihi ya Raja Nebukadnezar. Di mana Tuhan sebelum menghukum, Tuhan itu memberi peringatan melewatkan mimpi. Seperti sebelumnya dia sudah bermimpi melihat patung yang tinggi. Saat ini dia juga bermimpi lagi. Tuhan tegur melewati mimpinya itu. Supaya apa? Supaya ada pertobatan. Supaya sampai dia tidak dihukum. Jadi Tuhan tuh mengasihi kita semua. Kadang mungkin kita teguran tidak berupa dalam mimpi seperti Nebukadnezar, tapi mungkin teguran itu melewati keluarga kita, melewati hambanya, melewati firman-Nya, melewati banyak petunjuk lain. Yang itu kalau memang sesuai firman Tuhan, itu semua teguran. Kita baca firman, kita merasa terima rema, itu juga teguran buat kita. Jadi di sini mari kita belajar bersama-sama supaya kita jangan hidup seperti Raja Nebukadnezar, tetapi kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Di mana di sini dikatakan di dalam ayat kalau kita pelajari, di mana Raja Nebukadnezar ini melihat mimpinya itu, dia melihat pohon yang bertambah besar dan kuat di ayat 11 ya sampai ke 17. Di mana dia melihat pohon yang besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Itu Daniel menggambarkan dan memberikan arti maknanya bahwa itu adalah Raja Nebukadnezar sendiri ya. Itu nanti kita bisa pelajari kembali, dibaca lagi di ayat 19 sampai 24. Di situ dikatakan dia itu adalah Raja Nebukadnezar yang Tuhan tinggikan, yang Tuhan berikan kekuasaan, yang bisa sampai kekuasaannya sampai tidak bisa dikalahkan oleh raja-raja sebelumnya masanya itu. Dan semuanya itu diterima oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian di ayat 13 dan selanjutnya dikatakan, kemudian dalam penglihatan itu dia juga melihat tampak seorang penjaga dan seorang kudus turun dari langit. Orang kudus dan seorang penjaga itu berkata dan berseru dengan nyaring, katanya, tebanglah pohon itu, potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkan tunggulnya tinggal di dalam tanah terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput bumi. Di mana saat itu Daniel mengartikan mimpinya bahwa dia akan mengalami masa sengsara yaitu 7 tahun, di mana itu masa hukuman 7 tahun, 7 masa, dan dia harus menerima semuanya itu. Bahkan dikatakan di ayat 16, biarkan hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Jadi dia tuh sampai hatinya itu tidak seperti hati manusia kembali, dia seperti hati binatang, di mana dia tuh nantinya makan rumput seperti lembu. Sungguh kasihan ya, seorang raja bisa terhukum 7 masa, makan rumput seperti lembu. Jadi seperti lembu ya. Bahkan di ayat ke selanjutnya diperhatikan di ayat ke 33. Kita lompat ayat 33. Dan pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Kenapa sampai 7 masa ini sampai terlaksana? Karena Nebukadnezar ini Daniel sudah memperingati, Raja, mimpimu ini kalau seandainya engkau itu hidup dalam takut akan Tuhan, kamu tidak berbuat dosa, maka Daniel ini berharap sampai raja ini tidak berbuat dosa, tidak melakukan penindasan, hidup adil. Mungkin masa pemerintahanmu ini akan diperpanjang.
Dan dia sampai sudah memperingati seperti itu. Tetapi Raja Nebukadnezar ini tidak menghiraukan sama sekali ya. Bahkan dia tetap santai, tetap menikmati. Orang boleh menikmati anugerahnya, boleh menikmati apa yang Tuhan sudah kasih. Kalau kita menyadari dari siapakah semuanya itu. Tetapi Raja Nebukadnezar ini tidak menyadari. Dia merasa semuanya itu adalah kekuatannya sendiri. Karena di ayat 30 perhatikan, Raja berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Saat dia berkata seperti itu di ayat 31, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Di ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikian kau akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui, di mimpinya dikatakan juga ya bahwa dia akan terbebas 7 masa itu kalau dia sudah mengakui bahwa Tuhan itu yang mempunyai kerajaan kuasa dan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar ini harus mengalami demikian masa ini. Sampai rambutnya itu dikatakan menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali. Nggak bisa dibayangkan rambutnya sampai nggak ada model ya waktu itu. Dan kukunya seperti kuku burung. Raja Nebukadnezar harus mengalami masa seperti itu. Bagaimana dia seorang raja memerintah yang memiliki semua yang dia punya, tetapi dia lebih buruk dari orang yang ditindas. Orang yang ditindas, orang miskin yang saat itu dia tindas saja, tidak mengalami sampai sedemikian rupa. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup meninggikan, dia juga sanggup merendahkan. Tapi yang direndahkan juga bisa ditinggikan. Seperti firman-Nya ya tadi di dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Oleh sebab itu biarlah kita tuh memiliki hati di dalam Amsal 4 ayat 23, di mana jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, maka akan terpancar kehidupan. Maka daripada itu kita harus hati kita ini yang harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita seperti Raja Nebukadnezar. Apa yang dapat kita pelajari dari Raja Nebukadnezar ini? Yang pertama adalah manusia itu kekuatannya terbatas ya. Manusia itu tidak punya kekuatan kalau di hadapan Tuhan. Kalau kita Tuhan mau kita itu humble, kita tuh rendah hati. Kita boleh kita memiliki pekerjaan, kita boleh dipromosikan, kita boleh menikmati semua yang baik. Kita adalah anak-anak raja. Amin. Tetapi yang harus kita sadari ini adalah kita menyadari bahwa kita ini semua tanpa Tuhan tidak ada artinya. Bahwa apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, kita harus sadari. Semua adalah titipan Tuhan. Ya, tidak ada yang perlu kita banggakan. Seperti yang kita dapat pelajari lagi di yang kedua, yaitu manusia itu tidak ada yang bisa dibanggakan. Tidak, segala kemegahannya itu tidak ada apa-apanya. Dan di ayat ketiga, selanjutnya, manusia yang dapat kita pelajari apa mengenai manusia di dalam Raja Nebukadnezar ini? Manusia terus menyadari bahwa kita ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi tanah ya. Jadi kita ini harus menyadari hal itu. Kalau kita sudah menyadari hal itu, maka saat kita menjalani kehidupan, baik kita tidak dipromosikan ataupun kita dipromosikan oleh Tuhan, kita menyadari 3 hal tadi ya. Bahwa yang pertama yaitu kita tahu bahwa kekuatan manusia terbatas. Manusia tidak memiliki apapun yang dapat dimegahkan. Karena kita mungkin punya, kita dipromosi, kita mendapatkan sesuatu yang dari dunia ya, itu semua boleh aja. Asal kita menyadari bahwa itu tidak perlu kita megahkan, tidak perlu kita sampai menjadi sombong, tidak perlu kita sampai menjadi congkak. Dan kita juga menyadari siapakah kita ini. Kekuatan manusia itu terbatas ya, sampai mau umur berapa kita di muka bumi ini. Apakah mau sampai 100 tahun? Apakah kita bisa sehat dan kuat?
Jarang kita melihat orang 100 tahun ke atas masih sehat dan kuat, itu jarang sekali. Sudah banyak diagnosa dokter ya, kolesterol, jantung, diabetes, dan sebagainya. Kekuatan ini manusia terbatas dan tidak ada yang perlu dibanggakan atau dimegahkan. Dan kita semua tahu bahwa kita nanti semua akan kembali seperti debu dan kembali menjadi tanah. Kalau kita menyadari keberadaan kita manusia, apa yang harus dibanggakan? Seorang raja pun, Raja Nebukadnezar, yang dapat membangun kekuasaannya, membangun pemerintahnya begitu besar. Akhirnya pada saat dia meremehkan dan saat dia tidak mengakui kebesaran Tuhan, saat dia merasa semua itu adalah dari kekuatannya, apa yang dapat dilakukan Raja Nebukadnezar? Baru dikatakan semuanya berdasarkan titah Tuhan, semuanya dari perkataan Tuhan. Apa sudah diberikan peringatan sampai akhirnya dia harus mengalami 7 masa tersebut. Dan biarlah kita tidak mau menjadi Nebukadnezar zaman sekarang ya, tetapi biarlah kita ini sungguh-sungguh menyadari di akhir-akhir kehidupan ini, akhir-akhir hidup ini, kita boleh hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita boleh menjaga hati kita. Kita boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita boleh menyenangkan Tuhan. Saat Tuhan kita senangkan, maka jangan khawatir akan hidup ini. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan yang mengetahui segala keperluanmu. Tuhan yang tahu segala pergumulanmu. Sebab di dalam Tuhan itulah jawaban doa buat kita semua ya. Amin ya. Sampai di ayat ke-35 dikatakan semua penduduk bumi ini dianggap remeh. Artinya apa? Tuhan dong menganggap remeh. Nggak ada artinya apa-apa manusia di muka bumi ini. Setiap yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi. Jadi percaya kalau kita melakukan firman-Nya, janji-janji firman-Nya ini, maka semua akan tergenapi dalam kehidupan kita ya. Baru dikatakan juga di dalam ayat 34. Saat ada pertobatan di mana Raja Nebukadnezar setelah 7 masa ini, dia mengakui kebesaran Tuhan ya. Sehingga lalu dia bisa memuji Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Sehingga di ayat 36 kalau kita perhatikan, Raja Nebukadnezar ini baru dari hati. Kalau yang tadi ayat kedua dan ketiga, dia berkata-kata itu enggak dari hatinya. Dia memuji Tuhan. Dia sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi dia memang bisa berkata-kata, tapi tidak dari hati. Sedangkan Tuhan tuh tahu sampai yang paling dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi ya di hadapannya. Sehingga setelah dia mengalami 7 masa, 7 tahun hukuman, setelah dia menyadari kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, baru dia mengatakan di ayat 36, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembali juga padaku kebesaran dan kemuliaan kemasyuran kerajaanku, para menteriku, para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Di ayat 37 ya, perhatikan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saat ini, saat setelah dihukum baru dia menyadari. Makanya kita jangan sampai dihukum dulu ya. Jangan sampai kita ini dihukum Tuhan, baru kita menyadari bahwa semua dari Tuhan, baru kita menyadari apa yang kita miliki ini semua dari Tuhan. Oleh sebab itu biar kita menjaga hati. Bukan hanya terhadap kehidupan kita, tetapi untuk seterusnya dan seterusnya. Setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Amin ya. Kalau kita baca-baca nih Daniel, salah satunya di Daniel ke-5. Anaknya itu adalah namanya Belsasar. Belsasar ini sampai akhirnya matinya terbunuh. Kenapa? Dia adalah anak seorang raja. Tetapi Raja Nebukadnezar ini tidak mendidik anaknya dengan baik. Tidak mengajak anaknya hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga padahal Belsasar ini, anaknya Raja Nebukadnezar ini, dia juga mengetahui kisah orang tuanya, mengetahui papanya, ayahnya ini, tetapi tidak dilakukannya. Dia tetap memuji-muji dewa-dewanya, sehingga akhirnya Belsasar harus mengalami hal yang sangat
menyakitkan, yaitu sampai dia harus terbunuh. Itulah anak daripada Raja Nebukadnezar. Oleh sebab itu, biarlah kita anak-anak Tuhan pada hari ini, kita nggak mau seperti Raja Nebukadnezar ya. Kita menyadari dan kita tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu, perhatikan juga untuk diperhatikan lagi di ayat 35, di hadapan Tuhan semua penduduk bumi itu dianggap remeh. Ia berbuat apapun yang dikehendakinya. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Kita menyadari ada 3 hal tadi ya, bahwa manusia itu kekuatannya terbatas. Manusia itu tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan, nggak boleh sombong ya. Terus manusia itu harus menyadari kita itu berasal dari debu dan kembali menjadi tanah. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Untuk kita hidup tidak seperti Raja Nebukadnezar. Tetapi kita ini mau hidup sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Amin. Saya tutup dalam doa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari Nebukadnezar ini Tuhan. Seorang raja yang begitu kuat pada masanya, seorang raja yang berkuasa pada masanya itu Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Engkau yang pegang kendali dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kesombongan. Kami mau menyadari Tuhan bahwa kami ini adalah manusia yang sangat terbatas kekuatan kami. Bahkan kami ini tidak memiliki apa-apa yang bisa kita banggakan Tuhan. Dan kami boleh menyadari Tuhan bahwa kami ini adalah berasal dari debu dan akan kembali menjadi tanah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami, umur usia kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh bernafas, kami boleh menikmati semuanya. Itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami menyadari kebesaran kekuasaan-Mu. Biar Tuhan, Engkau sendiri yang pegang kendali kehidupan kami semua Tuhan. Sehingga kami percaya saat Engkau pegang kendali hidup kami, rencana-rencana-Mu Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada rencana kecelakaan dalam hidup kami, tetapi adalah rencana damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan setiap yang hadir di tempat ini yang mendengarkan firman ini. Biar firman ini boleh berbicara dan menguatkan kami semua. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkaulah Raja di atas segala raja yang patut kami muliakan, patut kami tinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.